Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari tim SMP 50 Batam belajar membuat video pembelajaran dengan judul Perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Yang pertama, akan Ibu terangkan apa itu sel. Sel adalah unit terkecil daripada makhluk hidup. Baik makhluk hidup itu berupa hewan, tumbuhan, ataupun manusia. Sebelum kita belajar tentang sel lebih lanjut, akan Ibu terangkan dahulu tingkatan daripada organisasi kehidupan. Yang pertama adalah atom. Ya, atom. Kemudian atom akan terkumpul dua atau lebih yang mempunyai sifat yang berbeda akan membentuk molekul. Kemudian molekul-molekul ini tersusun dari atom, 2 atau 3 atom yang berbeda ataupun lebih ya, tetapi yang mempunyai sifat yang berbeda dan membentuk suatu zat yang baru. Kemudian akan bergabung menjadi organel. Kemudian organel yang berbeda ini akan menyusun sebuah sel hidup. Kemudian sel-sel yang berbeda sifat dan jenisnya ini akan membentuk suatu jaringan. Kemudian jaringan ini membentuk organ. Organ-organ ini akan membentuk sistem organ, kemudian akan terbentuklah menjadi organisme atau individu. Ya, jadi kalian tahu susunannya seperti ini. Kemudian kita akan membahas tentang sel. Ya, ini menggambarkan sel tumbuhan, ya, dan kurang lebih sama dengan sel hewan, tetapi ada perbedaannya antara sel tumbuhan dan sel hewan. Di dalam sel ini, sel adalah unit yang terkecil, tetapi di dalam sel adalah terdapat nukleus, ya. Dan di dalam nukleus terdapat kromosom. Ya, di dalam benang-benang kromosom ini terdapat gen, yaitu yang membawa sifat genetik dari induknya. Di dalam gen ini terdapat DNA dan RNA. Dibungkus oleh membran sel yang mempunyai fungsi sebagai keluar atau masuknya cairan. Cairan ini keluar masuk secara diskusi dan osmosis. Adalah sebuah cairan yang namanya sitoplasma. Jadi cairan antara membran sel dengan nukleus ini disebut sitoplasma. Kemudian di dalam sitoplasma ini terdapat mitokondria. Mitokondria ini fungsinya sebagai tempat respirasi atau pernapasan. Diibaratkan kalau pada hewan atau manusia itu sebagai paru-parunya. Kemudian badan Golgi
sebagai tempat ekskresi atau pengeluaran. Ribosom fungsinya untuk sintesis protein tumbuhan. Pada sel hewan tidak memiliki dinding sel, sehingga bentuknya fleksibel, sedangkan pada sel tumbuhan memiliki dinding sel. Fungsi dari dinding sel itu membentuk karakter sehingga bentuknya kuat atau tetap. Kemudian pada tumbuhan memiliki plastida. Di dalam plastida ini terdapat kloroplas yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, sedangkan hewan tidak. Kemudian lisosom. Lisosom ini hanya dimiliki oleh hewan, tumbuhan tidak. Begitu pula sentrosom, hanya dimiliki oleh hewan. Ya, untuk tumbuhan tidak. Itulah perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Kemudian pembelajaran ini yang bisa saya sampaikan. Kiranya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.